ada suatu hal yang penting untuk kita fahami, bahwa ilmu yang kita miliki ini, yang kita kumpulkan susah payah, yang kita timba, kita kumpulkan, itu akan hilang apabila kita tidak mengamalkannya. Makanya salah satu pengamalan daripada ilmu itu sendiri adalah mendakwahkannya, atau ya dengan bahasa lain ya yang lebih sederhana, bukan mendakwahkan tapi menyebarkan dan mengajarkannya kepada orang lain, gitu. Paham? Oleh karena itu Al-Habib Umar bin Hafiz radhiyallahu taala anhu, beliau membuat semacam moto itu kayak kata mutiara yang itu ditancapkan ke hati-hati murid-muridnya. Apa kata beliau? Bahwa ilmu ini, ilmu syar'i ini diambil dengan sanad dari hati-hati ahli ma'rifah wa dirayah. Tidak hanya sampai di situ, dan diberikan kepada orang yang mau mengamalkan dan mendakwahkannya. Kalau kita kan sering ya mendengar penjelasan bahwa ilmunya harus diambil dari orang yang kredibel, orang yang betul-betul ahlul ma'rifah dan bersanad sampai Rasulullah SAW, kan begitu. Itu yang kita dengarkan, yang sering kita dengarkan. Padahal ada terusannya, katanya Habib Umar bin Hafid. Terusannya adalah, dan diberikan kepada orang yang mau mengamalkan dan mengajarkan dan mendakwahkannya. Dan ini senada juga dengan penjelasan Kiai Sepuh, yaitu dulu saya pernah mendengar penjelasan ini, ya, riwayatnya begini. Saya pernah mendengar ini dari orang tua saya. Orang tua saya mendengarkan ini dari gurunya, namanya Kiai Faqih Khalili. Dahunya Kiai Faqih Khalili, cong, saya nggak le, ban mulai dari bentuk, katanya. Dahunya beliau, ban mulai dari bentuk saya ngajak sampai tak ngajar. Karena orang makin pintar ngapa nang bentuk, mun tak ngajar ilmu na bujar, mun tak ngajar ilmu na bujar. Kata orang tua saya, betul memang. Sampai saat ini, kata beliau, saya bisa menjelaskan banyak hal kepada orang lain itu karena saya mengajarkannya ke masyarakat dan umat. Ya, terjemahan bebasnya dari dawuh tadi itu adalah, sampean habis dari pondok, jangan berhenti untuk mengajar, harus mengajar. Kenapa? Karena ilmu kalau tidak diajarkan nanti bisa pudar, gitu. Bisa pudar. Ya, kata orang tua saya, ya betul memang. Itu yang dipesankan Kiai kepada saya, dan saya merasakan manfaat ilmu itu ketika saya mengajarkan di masyarakat, mengajarkannya di masyarakat dan mendakwahkannya kepada umat. Nah, jadi seperti itu. Ternyata kalam ini kan tadi saya riwayatkan dari saya, kemudian orang tua saya, kemudian Kiai Faqih Khalili. Kiai Faqih Khalili ini adalah kakak daripada pengasuh pondok pesantren Kiai Syarifuddin, sudah almarhum ya. Kiai Faqih ini kakak daripada Al-Mukarram Kiai Haji Sulaha Syarif. Gitu, kakak dari Kiai Haji Sulaha Syarif. Kiai Sulaha masih ada, semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya pernah belajar kepada orang yang langsung mengaji kepada Kiai Syarifuddin. Nah, Kiai Syarifuddin ini adalah kakeknya Kiai Sulaha dan Kiai Faqih. Kakeknya, yaitu pendiri pondok pesantren Kiai Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Namanya Kiai Khotibin. Beliau orang asli Kelompangan Randuagung, sudah sepuh, umurnya sudah berapa. Saya kenal beliau mulai dari segernya sampai sekarang itu bungkuk beliau dan giginya sudah habis. Karena beliau termasuk santri sepuh kesepuhan daripada alumni pondok pesantren Kiai Syarifuddin. Apa katanya Kiai Khotibin? Kula pesenin sarang Kiai Syarif. Napa make tanya Kiai, saya pakai bahasa Madura kan. Napa make pesan Kiai Syarif? Engkau suruh ngajar, cong. Mulai dari pondok. Bah, dari mas pesan Kiai Syarif.
ngajar kaki bin hotibin mun bade nang pondok mun bade masyarakat deki cek sampai mare dari pondok pas tak ngajar kudu ngajar malah ilmu na tak pujar ngajar malah ilmu na tak pujar secara tidak langsung saya memahami bahwa apa yang disampaikan Kiai Hotibin itu sama sebagaimana yang didengar oleh orang tua saya dari siapa? Kiai Fakih Khalili. Jadi sanadnya saya, orang tua saya Kiai Fakih. Ternyata ini bukan kalamnya Kiai Fakih, akan tetapi ini adalah kalamnya Kiai Syarifuddin yang merupakan kakeknya Kiai Fakih. Jadi kalau bicara tentang tahammulur riwayah, sanad saya dari orang tua saya itu nazil namanya, ke bawah, karena ada sanad yang a'la. Apa sanad a'la? Ya saya nerima kaul ini dari Kiai Khotibin Kelompangan Randu Agung, beliau langsung dari Kiai Syarifuddin dengan redaksi yang sama sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Fakih Khalili, yang tidak menutup kemungkinan apa yang disampaikan oleh Kiai Fakih Khalili itu adalah kalam daripada kakeknya Kiai Syarifuddin. Beliau juga ternyata berpesan yang sama, berpesan kepada alumni dan santri-santrinya agar setelah mondok jangan sampai tidak mengajar. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengamalkan ilmu dan menjaga agar keilmuan kita tidak pudar, tak bujar bahasa Madura, tak bujar, tak hilang, biar tidak hilang. Sama yang contohnya sudah bacaan Al-Quran kita atau hafalan Al-Quran kita. Kalau kita di rumah kita punya saudara, punya santri, ajarkan juga, suruh mereka hafalan, biar apa? Jaga hafalan kita juga, kan seperti itu. Jadi eman-eman kalau ada hafid atau hafizah Al-Quran di sini keluar dari pondok kemudian pas atani itu eman-eman atani atau punya kegiatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu. Wah, itu eman-eman sekali. Ilmu dan Al-Qur'annya bisa lari dan hilang.